Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kelas kunci strategi pemasaran di era digital marketing melalui inovasi produk. Nah, pada kali ini adalah pelatihan yang keempat atau pertemuan yang keempat mengenai optimasi postingan Instagram dan juga Facebook sebagai media promosi. Nah, kita lanjutkan. Jadi bagaimanakah cara optimasi Instagram? Nah, perlu kita ketahui bahwa Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang kita gunakan untuk menghubungi atau berupdate, mengetahui berita terbaru mengenai suatu hal tertentu atau saling bertegur sama dengan teman-teman kita dengan melalui media sosial Instagram ini. Nah, Instagram ini kan juga memiliki beberapa fitur seperti ada Instastory, lalu ada IGTV, memposting gambar, ataupun membuat postingan video juga. Nah, ternyata pada Instagram ini salah satunya kemampuannya yaitu adalah akun Instagram untuk bisnis. Nah, kalau kita menggunakan akun Instagram bisnis itu terdapat fitur analitik yang dapat memantau adanya performa postingan serta pertumbuhan followers yang membuat kemudahan customer untuk menjangkau bisnis. Kalau kita membuat akun Instagram kita, mengelolanya menjadi akun bisnis, ada akun yang dia itu kalau kita tidak mengubahnya menjadi akun bisnis, maka akunnya itu bersifat personal atau biasa. Jadi kita tidak bisa mengetahui apakah akun kita ini dikunjungi oleh banyak orang ataukah tidak. Tetapi kalau kita menggunakan Instagram yang untuk bisnis, maka nanti kita bisa melihat jangkauannya, kemudian kita bisa melihat seberapa banyak orang-orang itu berkunjung ke aplikasi kita, ke akun kita, ke akun dari toko kita, online shop kita. Jadi kita bisa mengetahui per harinya atau bahkan jumlah nanti per bulannya berapa, itu kita bisa ketahui dari situ. Nah, dari situ kan kita nanti bisa melakukan evaluasi, ternyata dari iklan yang kita lakukan selama ini telah menjangkau beberapa banyak orang gitu. Tapi misalnya kalau ternyata performa dari fitur analytics-nya untuk mengetahui jangkauannya itu masih rendah, maka kan kita bisa melakukan evaluasi dan memperbarui cara kita beriklan. Kita lanjutkan. Bagaimana lagi caranya? Yaitu dengan memperbaiki konten. Nah, memperbaiki konten ini dengan merangkai feed menjadi multi-grid. Apa itu multi-grid? Jadi multi-grid itu biasanya pada tampilan Instagram, satu kotak ini itu diisi satu foto. Nah, di sini kita harus memiliki suatu inovasi yang berbeda, yang mana ketika kita memiliki inovasi ini dengan cara membuat suatu grid, multi-grid, berarti gridnya itu banyak. Dibuat potongan-potongan gambar dari satu gambar ini. Nah, dibuat potongan gambar dari satu gambar ini menjadi ke yang lainnya. Kemudian, kenapa sih kok kita tuh perlu menggunakan multi-grid ini? Tujuannya itu adalah untuk memperkuat brand produk, karena multi-grid ini dapat mengundang ketertarikan audiens karena konsumen itu ingin tahu bagaimana hasil dari potongan akhir tersebut. Jadi awal-awalnya kita bisa mengupload awal yang bagian bawah terlebih dahulu, kemudian naik ke bagian atas, kemudian kita naik ke bagian yang lebih atas lagi. Nah, kemudian kita juga bisa membuat brand atau produk yang kita miliki itu terlihat lebih detail dengan menggunakan multi-grid ini daripada dengan satu postingan yang kecil. Jadi ketika si konsumen ini masuk ke dalam akun kita, mengunjungi akun kita untuk melihat produk yang kita jual, dengan multi-grid ini dia bisa menjadi lebih leluasa melihat daripada harus memencet kotak-kotak satu persatu. Seperti itu, salah satu keunggulannya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara optimasi Instagram yang lain? Nah, ini adalah kualitas followers itu lebih baik dari kuantitas followers. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Jumlah followers itu memang penting untuk meningkatkan kepercayaan customer terhadap toko yang kita miliki, tetapi kualitas yang baik itu akan lebih menguntungkan karena selain mendapat followers yang meningkat, maka secara tidak langsung customers akan mempromosikan dengan kita ke teman yang lainnya. Jadi, kedua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau disuruh memilih antara kuantitas dan kualitas, kita lebih memilih ke kualitasnya.
Karena apa? Apabila kita memiliki 2 atau 5 awalnya kita memiliki 5 followers yang memiliki kualitas yang baik, maka dia akan mempromosikan ke teman-temannya secara tidak langsung. Dia akan mempromosikan toko kita ini ke teman-temannya yang lain. Maka teman-temannya yang lain itu nanti akan melihat toko online shop kita. Nah, apabila temannya ini memiliki ketertarikan terhadap hal tersebut, maka dia akan otomatis memfollow. Jadi, selain dia nanti akan membeli produk kita juga bisa untuk menambah tambahan followers tanpa kita memintanya sendiri. Berbeda lagi kalau kuantitas followersnya banyak tetapi pasif, jadinya meskipun kita mengeluarkan brand baru, maksudnya mengeluarkan inovasi produk yang baru, tetapi kalau tidak didukung dengan kualitas followers yang baik, maka ya percuma saja, tidak ada yang membeli produk tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengoptimasi Instagram yang lain. Kita bisa mengaktifkan notifikasi, menjadikan akun verified. Nah, tetapi ketika kita menjadikan akun verified itu membutuhkan jangka waktu tertentu dan juga membutuhkan jumlah followers yang tidak sedikit untuk bisa diverifikasi. Sehingga kita kalau menjadikan akun menjadi verified itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kemudian perbarui profil yang sesuai dengan produk terbaru yang dikeluarkan. Nah, jadi foto profil itu juga akan mempengaruhi. Foto profil ini bisa mencerminkan dari merek yang kita miliki atau dari logo toko yang kita miliki, ataukah kita memblow up atau memajang sesuatu produk yang memang mau kita launching. Nah, sehingga dari dari hal tersebut kan bisa penasaran itu dari melihat foto profilnya sehingga menarik konsumen untuk masuk ke dalam akun kita. Kemudian pastikan akun Instagram ini terhubung dengan e-commerce lainnya. Di dalam akun Instagram itu nanti kita di bawahnya itu bisa kita beri keterangan seperti Linktree. Nah, di Linktree nanti kita bisa tuliskan lagi adanya Shopee, link di Shopee, link di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ataukah nomor pribadi seperti WhatsApp seperti itu. Sehingga dari Instagram ini sendiri bisa menjangkau ke e-commerce yang lain, marketplace yang lain. Jadinya bisa merambah ke yang lainnya dan itu lebih bagus karena lebih optimal lagi penggunaan Instagramnya. Nah, kita lanjut lagi ke cara optimasi Facebook. Kalau yang tadi Instagram, yang sekarang Facebook. Mengapa sih kok kita perlu mengoptimalkan Instagram dan Facebook ini? Karena salah satu alasan yang terbesar adalah masyarakat di Indonesia ini lebih memilih kedua platform atau kedua aplikasi ini untuk bermedia sosial, dalam artian memposting gambar dan lain sebagainya ya, daripada kalau WhatsApp itu kan untuk menghubungi satu orang ke orang yang lainnya. Ibarat kalau dulu itu pengganti SMS dan juga telepon. Tetapi kalau Instagram dan juga Facebook itu adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada pihak luar. Seperti itulah istilah mudahnya. Karena di situ kita bisa untuk mengupload gambar diri kita, kemudian bisa melihat produk yang lain atau teman kita dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita memilih Facebook ini juga merupakan salah satu cara selain Instagram. Bagaimanakah cara mengoptimasi Facebook? Yang pertama, kita harus mengoptimalkan dengan memilih suatu foto produk yang menarik. Kita bisa caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat foto produk ini lebih dari satu sudut pandang. Bukan hanya tampak depan saja, kita juga foto dari tampak samping, kanan kiri, kemudian beda lagi sudutnya yang seperti pada gambar ini. Kemudian kita juga bisa dengan mendetailkan ini. Jadi bukan hanya kelihatan satu badan seperti ini saja, tetapi kita juga harus memperlihatkan detail-detail yang ingin kita tunjukkan kepada konsumen. Ini loh punya produk kita ini keunggulannya yang di bagian-bagian ini. Jadi ini yang di blow up kan ke konsumen, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara yang lainnya, yaitu dengan menuliskan harga yang sejujurnya dan juga pasti.
Jangan melakukan clickbait atau menipu karena dapat menurunkan kredibilitas toko yang kita miliki. Nah, biasanya itu sering terjadi karena di picture-nya atau di gambarnya itu ditulisi harganya 20.000. Ternyata setelah di-scroll itu 20.000 itu hanya untuk misalnya toko ini dalam konteks toko kerudung ya. Ternyata 20.000 ini hanya untuk innernya aja, inner daleman aja. Nah, akhirnya kan orang-orang wah pikir 20.000 ini udah dapet kerudungnya. Ternyata enggak. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kemudian harga-harga yang menarik juga diperlukan seperti orang ini akan lebih suka memilih harga 13.999 daripada 14.000 ibaratnya seperti itu, atau angka-angka yang dia itu bulat. Jadi lebih baik kayak 13.599 atau berapa. Nah, itu tuh lebih membuat konsumen untuk berpikiran harganya cuma 13.000 loh, padahal kan itu mendekati 14.000. Nah, itu salah satu pertimbangan untuk kita mengkreasikan harga yang kira-kira itu menarik ke konsumen. Selanjutnya yaitu dengan pilih tipe dan kategori halaman Facebook yang tepat. Jadi pada Facebook ini sama seperti Instagram, dia juga memiliki suatu pilihan preference untuk memilih Facebook yang akun bisnis. Jadi kalau kita memilih akun bisnis, ya sudah berarti nanti bentukannya itu akan seperti akun bisnis, bukan seperti Facebook yang normal atau Facebook yang pada biasanya kayak gitu. Nah, ini ada cara lagi, yaitu cara-cara untuk merubahnya menjadi akun yang bukan standar lagi, tapi menjadi akun bisnis. Caranya bisa kita lihat di ini ya. Kemudian next, kita lanjut. Nah, ini cara-cara untuk membuat akun bisnis di Facebook. Nah, ini hasilnya. Terima kasih. Jadi cukup singkat ya kalau mempelajari tentang Instagram dan Facebook. Jadi untuk terusannya itu tuh kita akan melakukan kelas lagi di minggu ke depan, di minggu depannya lagi, minggu depan ini ya. Karena kita akan melakukan pembuatan atau tutorial pembuatan iklan dan juga pembuatan editing yang bagus. Iklan itu bagaimana yang bagusnya, kemasan bagaimana yang bagusnya. Kan sebelumnya kita sudah mendapatkan teorinya dan sedikit contoh-contoh juga. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan kelas yang langsung untuk mempraktekkan, untuk memilih kira-kira kemasan mana yang dibutuhkan dan menarik. Baiklah, begitu saja penjelasan tentang cara mengoptimasi Facebook dan juga Instagram. Kalau dirangkum, berarti Instagram bisa dengan cara memperbaiki konten melalui pembentukan multi-grid, kemudian membuat profil picture yang menarik, kemudian dengan mendetailkan informasi, terus dengan membuat akun bisnis. Begitu juga pada Facebook dengan merubahnya menjadi akun bisnis, kemudian dengan membuat berbagai inovasi yang lainnya, membuat foto yang menarik, mendetailkan produk tersebut sehingga mengambil fotonya dari berbagai arah sudut gambarnya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai bagaimana cara optimasi di Facebook dan juga Instagram. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kita sangat menerima adanya koreksi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.